Alhamdulillah. Bapak gimana, sehat? Alhamdulillah kami sehat. Baik, Abang, sesuai dengan janji kita kemarin bahwa hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar. Oh, baik Pak, silakan. Sesuai dengan janji kita kemarin ya Pak ya. Dan kita akan berdiskusi dengan saya terkait coaching yang akan dilaksanakan gitu ya. Dengan menggunakan alutsista. Dan nanti Pak Amin melakukan coaching dengan coachingnya Pak Sulanda ya. Iya, Pak Sulanda ya. Dan saya yang menjadi pengamat ya, berarti ataupun observernya ya. Ya, seperti itu Pak yang Baik. kita bicarakan hari ini. Oke, ya, baiklah Pak Amin ya. Nanti kita akan memakai 4 kriteria yang saya akan laksanakan ya, yaitu yang pertama yaitu kurang baik, yang kedua baik, yang ketiga baik, dan yang keempat sangat baik ya. Lalu kompetensi itu nanti coaching apa yang ingin Pak Amin sampaikan dan dalam pembahasan itu. Jadi dalam coaching nanti saya dengan Pak Sulanda, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian juga saya ingin mengembangkan kompetensi menjadi pendengar yang aktif, dan yang terakhir saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot dan terbuka. Ya, baik Pak Amin ya, dari ketiga kompetensi tersebut ya, secara spesifik mana kompetensi yang akan Bapak terapkan? Ya, dari ketiga kompetensi yang tadi saya sampaikan di awal, saya akan lebih spesifik memberikan pertanyaan yang berbobot dan terbuka, sehingga harapannya nanti saya bisa menggali potensi dari coaching untuk bagaimana saya bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang dibawa oleh pasien tadi. Oke, ya, baiklah Pak Amin ya, sesuai dengan tadi yang Bapak sampaikan dan semuanya telah saya rangkum. Berarti untuk mengetahui Pak Amin mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching nanti ya, dan itu rencananya kapan akan dilaksanakan percakapan coaching ini? Kebetulan sekali Pak, kemarin saya sudah bikin janjian, saya sudah janjian dengan Pak Sulanda bahwa hari ini kami akan bertemu untuk berdiskusi untuk melakukan coaching terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Sulanda. Oke, ya kalau begitu ya, baiklah Pak. Dan nanti saya akan menyampaikan ya pencapaian Pak Amin dalam melaksanakan coaching nanti ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Amin? Alhamdulillah. Pak Anda gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Baik, Pak Anda, sesuai dengan janji kita kemarin bahwa hari ini kita akan berdiskusi, kita akan sedikit berbincang-bincang ya, terkait nanti barangkali akan ada yang disampaikan oleh Pak Sulanda. Jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang apa nih? Saya jadi penasaran sebetulnya. Baik Pak Amin. Akhir-akhir ini saya merasa guru-guru saya di kelas itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, sehingga pembelajaran menjadi memohon dan membosankan. Ya, baik, saya sedikit menangkap apa yang tadi Pak Anda sampaikan, permasalahan yang Anda miliki di kelas. Nah, jadi menurut Pak Anda, apa yang Pak Anda harapkan ini dari obrolan kita hari ini untuk bagaimana nanti Pak Anda bisa menyelesaikan permasalahan yang Pak Anda hadapi? Ya, menjadi harapan saya, masalah saya itu mengharapkan solusi Pak atas semua permasalahan saya tentang antusiasme murid peserta didik yang saya ada di kelas Pak. Ya, baik. Saya sudah paham arahnya kemana, ya. Nah, kira-kira hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak ini kurang antusias dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga
ketika murid-murid kurang antusias itu tentunya akan berdampak terhadap hasil pembelajaran gitu. Betul sekali Pak Amin. Jadi kalau saya mengingat kembali hal yang menyebabkan para peserta didik kurang antusias adalah mungkin yang pertama pembelajaran saya yang sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Kemudian saya juga terlalu berminat untuk berbicara, bercerita, gitu, tidak memberikan kesempatan kepada para peserta didik menyampaikan keinginannya ataupun di dalam pembelajaran berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, sehingga dalam proses pembelajaran hanya berjalan komunikasi tanpa. Seperti itu mungkin Pak. Oh gitu ya, jadi itu hasil refleksi Anda ya terhadap pembelajaran yang selama ini sudah dilakukan. Nah, kemudian selanjutnya kira-kira apa yang dapat membuat nih, ya kita coba nanti kaji, kita coba diskusikan kira-kira apa yang dapat membuat murid-murid Bapak ini punya antusias yang besar dalam pembelajaran yang Bapak laksanakan. Kalau menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, yang asik, yang tidak membosankan, yang pembelajaran berjalan dengan sangat baik. Ya. Harapan mereka seperti itu mungkin. Nah, saya setuju ya dengan Bapak. Saya sangat sependapat sekali pokoknya. Nah, lalu menurut Bapak apa saja yang membuat murid-murid Bapak ini merasa senang, merasa nyaman, kemudian mereka tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran? Nah, kalau menurut saya pembelajaran harus berpusat kepada murid-murid Pak yang pertama, kemudian murid juga diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian menambahkan flexibility di sela-sela pembelajaran sehingga merasa nyaman dan merasa senang, gitu kan, ataupun di yang lain supaya pembelajaran lebih menarik. Mungkin seperti itu. Nah, bagus itu. Ya, itu saya kira ide yang bagus untuk bagaimana ke depan bisa membuat murid ini menjadi lebih senang, kemudian menjadi lebih antusias dalam pembelajaran. Nah, kalau boleh saya tahu, selama pembelajaran kemarin ini Bapak menggunakan sumber belajar apa saja yang ada di kelas? Kalau saya biasanya itu menggunakan sumber teks Pak. Kenapa anak-anak dari sumber-sumber buku lainnya hanya menggunakan itu Pak? Begitu ya. Adakah sumber belajar lain yang Bapak gunakan selain buku tes yang sudah disiapkan oleh sekolah? Sebenarnya sekolah sudah memfasilitasi banyak mungkin Pak ya. Banyak sekali ya, sumber belajar seperti video, buku, kemudian artikel, kemudian juga tulisan-tulisan ilmiah, atau bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang sedang tren saat ini, TikTok, Instagram, Facebook, kemudian ada juga Canva, Khusus saya. Aplikasi-aplikasi yang memang hari ini nyambungin gitu. Ya, nah itu bagus itu. Ya, kalau Pak Anda bisa menggunakan berbagai sumber seperti itu, saya yakin sekali bahwa ke depan Pak Anda bisa memberikan pembelajaran terhadap murid-murid, mereka bisa lebih menyenangkan, kemudian juga murid-murid bisa lebih antusias, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik, hasilnya juga insya Allah akan lebih baik. Gitu. Nah, jadi sekarang kira-kira rencananya apa nih untuk menyelesaikan permasalahan ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber ada yang beragam tadi seperti YouTube, kemudian Instagram, TikTok. Kemudian yang kedua, saya juga akan memberikan tugas-tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, gitu kan? Yang memang sebelumnya pembelajaran diferensi kita mengenal atau kita tidak mengenal itu tidak disampaikan kepada murid sehingga murid tidak terkesan dipaksa. Tapi mereka memang senang mengerjakan tugas-tugasnya, bisa menggunakan video ataupun bisa di-upload di media sosial mereka gitu Pak. Wah, bagus sekali rencana Bapak itu ya. Saya yakin ketika rencana itu terlaksana, ya Bapak bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan itu bisa berhasil dan bisa berjalan dengan baik. Amin ya Allah. Ya. Nah, kemudian saya akan coba bertanya kepada Bapak nih, kira-kira komitmen apa ya yang nanti akan Bapak terhadap rencana ke depan? Insya Allah saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang tadi saya sampaikan untuk eksplorasi
kasih materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan mereka mengajar. Ya. Dan saya juga membuat murid-murid saya senang dalam mengerjakan tugas sesuai dengan minat dan bakat mereka, Pak. Nah, ya betul sekali ya. Saya sangat mendukung sekali terhadap komitmen yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan, apa yang sudah Bapak jadikan komitmen untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid itu semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih Bapak, terima kasih mohon maaf telah mengganggu waktunya, Ya. sudah memberikan saya pencerahan gitu Pak, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu diberikan oleh murid-murid Pak. Amin ya Allah, amin. Sama-sama. Anda tetap semangat, ya tetap memberikan yang terbaik untuk murid-murid. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik Pak Amin, Ya. Bapak kan tadi sudah melaksanakan coaching ya. Itu bagaimana hasilnya dari Pak? Alhamdulillah, saya rasa hasilnya sudah baik dan terlihat coach saya itu Pak Suhanda sudah menemukan solusi terhadap permasalahan yang beliau hadapi di kelasnya. Alhamdulillah ya Pak ya. Oke, kalau hasilnya sudah baik dan Bapak, kita langsung saja ya Pak ya bahas analisis keterjun Pak ya yang saya sebutkan tadi, yang di awal itu saya sebutkan yang 4 ya Pak ya. Ya, Pak. Ya, baik. Apa yang sudah Pak Amin lakukan untuk mencapai tercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Nah, baik. Saya sudah coba memberikan yang terbaik bagi coach saya, bagi Pak Suhanda, dengan bagaimana saya bisa memberikan kehadiran yang penuh, ya berdiskusi dengan fokus terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Pak Suhanda. Kemudian juga saya berusaha tadi menjadi pendengar yang aktif, berusaha menyimak, kemudian memperhatikan apa yang coaching tadi sampaikan dengan menatap, kemudian memberikan pendengaran yang terbaik. Selain itu juga saya berusaha memberikan beberapa pertanyaan yang lebih terbuka, yang lebih berbobot, sehingga saya bisa menggali informasi dari coaching seperti itu. Oke Pak, dan setelah saya observasi, memang Pak Amin itu sudah melakukan coaching dengan sangat bagus ya Pak ya. Terima kasih Pak Abang sudah menyampaikan penilaian selama saya tadi melakukan proses coaching terhadap Pak Suhanda. Baik Pak Amin, sekarang selanjutnya apa langkah Pak Amin itu untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi? Baik, terima kasih. Ke depan ya, saya akan coba melaksanakan refleksi diri atau ya muhasabah merefleksi diri saya sendiri, kekurangan apa yang saya miliki, kemudian apa juga yang harus dikembangkan, apa yang harus diperbaiki, sehingga ke depan saya bisa lebih baik lagi. Selain itu juga saya akan mencoba mencari beberapa referensi sebagai bahan untuk saya mengembangkan kompetensi coaching ini. Wah, sangat bagus ya. Berarti rencana Pak Amin itu mencari referensi ya Pak ya, mencari referensi yang lain ya. Ya, Itu rencananya kapan Pak untuk mencari referensi itu? insya Allah saya akan berusaha untuk melaksanakan itu secara secepatnya. Jadi beberapa waktu ke depan saya akan coba dia untuk mencari referensi yang saya butuhkan untuk mengembangkan kompetensi ini. Oke, baiklah Pak Amin, nanti kita akan bertemu lagi ya Pak ya untuk progres perkembangan Pak Amin nanti ya. Ya, Bapak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah membantu saya untuk mengobservasi